Nama saya adalah Melia, absen 4. Halo, nama saya David Anggreni Maulidia, absen 5. Nama saya Elsa Luciana, absen 7. Nama saya Firdaus Alifari Daud, absen nomor 8. Nama saya Miftahul Jana, absen 18. Nama saya Nilza Sarani Raharja, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan air limbah industri tekstil dengan proses biofilter aerob dan anaerob menggunakan media plastik sarang tawon. Proses biofilm atau biofilter tercelup. Proses biofilm atau biofilter tercelup dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang di dalamnya diisi dengan media penyangga untuk mengembangbiakkan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian udara atau oksigen. Posisi media biofilter tercelup di bawah permukaan air. Media biofilter yang digunakan secara umum dapat berupa bahan material organik atau bahan material anorganik. Untuk media biofilter dari bahan organik, misalnya dalam bentuk tali, bentuk jaring, bentuk butiran tak teratur atau random packing, bentuk papan atau plate, bentuk sarang tawon, dan lain-lain. Sedangkan untuk media dari bahan anorganik, misalnya batu pecah atau split, kerikil, batu marmer, batu tembikar, batu bara atau kokas, dan lainnya. Di dalam proses biofilter dengan sistem aerasi merata, lapisan mikroorganisme yang melekat pada permukaan media mudah terlepas, sehingga seringkali proses menjadi tidak stabil. Tetapi di dalam sistem aerasi melalui aliran putar, kemampuan penyerapan oksigen hampir sama dengan sistem aerasi dengan menggunakan diffuser. Oleh karena itu, untuk penambahan jumlah beban yang besar sulit dilakukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, belakangan ini penggunaan sistem aerasi merata banyak dilakukan karena mempunyai kemampuan penyerapan oksigen yang besar. Jika kemampuan penyerapan oksigen besar, maka dapat digunakan untuk mengolah air limbah dengan beban organik atau organic loading yang besar pula. Oleh karena itu, diperlukan juga media biofilter yang dapat meletakkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar. Biasanya, untuk media biofilter dari bahan anorganik, semakin kecil diameter luas permukaannya semakin besar, sehingga jumlah mikroorganisme yang dapat dibiarkan juga menjadi besar pula. Untuk media biofilter dari bahan organik, banyak yang dibuat dengan cara dicetak dari bahan tahan karet dan ringan, misalnya PVC dan lainnya, dengan luas permukaan spesifik yang besar dan volume rongga atau porositas yang besar, sehingga dapat melekatkan mikroorganisme dalam jumlah yang besar dengan risiko kebuntuan yang sangat kecil. Dengan demikian, kemungkinan untuk pengolahan air limbah dengan beban konsentrasi yang tinggi serta efisien pengolahan yang cukup besar. Salah satu contoh media biofilter yang banyak digunakan yakni media dalam bentuk sarang tawon atau honeycomb tube dari bahan PVC. Pengolahan air limbah dengan proses biofilm mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: A. Pengoperasiannya mudah. B. Lumpur yang dihasilkan sedikit. C. Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. D. Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. E. Pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Pertama-tama, air limbah ditampung ke dalam bak penampungan. Selanjutnya, di bak penampungan dialirkan ke bak pengendapan awal. Dari bak pengendapan awal, air limbah dialirkan ke biofilter anaerob. Di dalam biofilter anaerob terdiri dari dua ruangan yang diisi dengan media plastik sarang tawon.
Arah aliran di dalam biofilter anaerob adalah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Arah limpasan dari biofilter anaerob selanjutnya masuk ke biofilter aerob. Di dalam biofilter aerob juga diisi dengan media sarang tawon dengan arah aliran dari atas ke bawah, sambil dihembus dengan udara menggunakan blower. Selanjutnya, air limbah masuk ke bak pengendapan akhir melalui bagian bawah. Air limbah di dalam bak pengendapan akhir sebagian disirkulasi ke biofilter aerob dengan radiosirkulasi hidrolik. Air limpasan dari bak pengendapan akhir merupakan air olahan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan mikroorganisme. Pada saat baru dimasang media biofilter belum ada mikroorganisme yang menempel pada permukaan media. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengembangbiakan atau shedding mikroorganisme agar tumbuh melekat pada permukaan media. Proses shedding dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah rumah tangga ke dalam reaktor dengan proses aerob anaerob. Selama 1 minggu dengan waktu tinggal HRT 3 hari dan HRR1 selama 1 minggu. Dengan demikian, proses pengembangbiakan mikroorganisme berjalan 2 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.